Halo rekan-rekan traders, kita jumpa lagi pada minggu ini. Seperti biasa kita akan membahas emiten-emiten yang mengalami kenaikan volume sepanjang minggu ini tadi, di mana juga ada kans yang cukup bagus bisa melanjutkan kenaikan ataupun beberapa emiten yang perlu Anda waspadai ya, dan bisa menjadi referensi bagi trading Anda. Oke, langsung saja kita mulai. Saham yang pertama adalah KF. KF pada hari Senin mengalami kenaikan volume yang luar biasa ya, besar, diiringi dengan kenaikan harga karena adanya berita vaksin gotong royong mandiri ya yang bisa didapatkan di jaringan apotek milik Kimia Farma ya. Setelah itu 4 hari berikutnya tidak mampu break new high. Namun kalau saya lihat di sini kekuatan seller sebenarnya tidak ada. Ini dikonfirmasi dengan pergerakan turun pada hari Jumat di mana turun sedikit, namun Anda bisa lihat volumenya betul-betul seperti mengering ya, hilang. Jadi ini kalau saya bilang ini konsolidasi yang cukup sehat, cukup bagus ya. Jadi ada kans untuk bisa bergerak positif. Lalu saham berikutnya adalah BEX. BEX mengalami kenaikan, gap up, naik, sempat naik banyak, lalu ditutup dengan candle yang kurang bagus. Mengapa? Karena sepertinya kalau saya lihat itu terbentur oleh ini ya. Nah, ini ya. Jadi sebentar dulu, masih linear logaritmik. Oke. Nah, di sini. Nah, jadi dia terbentur oleh resisten. Ya, ini kalau kita lihat support di sini, ini confirm ya, ini support yang cukup solid ya, cukup valid. Kemudian resisten ini juga sudah dites ya, 1, 2, 3, dan ini 4. Jadi terbentur resisten, lalu dia turun lagi ya. Jadi tidak mampu close dengan bagus. Tapi ini perlu diperhatikan, ini saham ini cukup bagus karena konsolidasinya udah cukup lama. Sepanjang tahun ini dia mengalami konsolidasi kalau kita lihat ya. Jadi kalau konsolidasi sepanjang ini, kalau breakout, wah bagus tuh. Biasanya bagus tuh ya pergerakannya. Lalu saham berikutnya ada pada BBHI. Nah, BBHI ini kita udah sempat bahas ya, kalau nggak salah beberapa minggu lalu atau beberapa minggu lalu. Cuma kali ini dan naik ya harganya pada minggu ini. Nah, kali ini yang perlu kita waspadai adalah adanya gap ya, satu, ini gap pertama yang sudah ditutup. Kemudian ada lagi gap berikutnya di sini. Jadi ini yang perlu diwaspadai. Ada dua gap, yang satu udah ditutup, yang satunya belum. Ya, di rentang harga 2170 sampai 2440 ya untuk PBHI. Jadi perlu diwaspadai. Yang berikutnya adalah Agi ya, Agi lagi ya. Ini kita udah pernah bahas juga seminggu 2 minggu lalu ya, dan sesuai dengan apa namanya, pengamatan saya bahwa ini ada potensi up dan terjadi tepat di minggu ini pada hari Jumat ya, naik candle solid, volumenya Anda bisa lihat besar. Apakah ini terbesar? Coba kita perhatikan dulu. Apakah ini volume terbesar sejak IPO? Yes, kembali membuat volume terbesar kembali sejak IPO, yang mana tempo hari di 1 Juli itu volumenya udah besar banget, dan hari ini ya 16 Juli itu volumenya jauh lebih besar lagi daripada volume 1 Juli ya. Lalu di sini yang perlu Anda perhatikan ada suatu resisten ya. Yang mana ini kalau kita lihat cup and handle ya. Ini this is the cup. Nah, saya akan coba gambar untuk Anda ya. Ini cupnya. Iya, oke, ini cup sampai sini, dan ini handle-nya. Nah, ya. Jadi kalau ditanya kalau ini breakout, maka targetnya sampai mana? Ini aja. Set, saya copy, pasang ke atas, kurang lebihnya ya, kurang lebihnya. Kita coba lihat sampai kemana tuh. Di atas 3000 ya. Anda bisa lihat itu targetnya. Tapi apakah tercapai atau tidak? Ya, saya nggak tahu kan, tergantung supir, tergantung market, tergantung sentimen pasar juga. Yang jelas, Agi punya potensi untuk masih terus melanjutkan kenaikan harga selama market mendukung, karena kita sedang trading di dalam masa PPKM darurat, banyak info-info penting yang biasanya dirilis after market close yang bisa mempengaruhi pergerakan market di hari berikutnya. Seperti itu. Jadi selalu waspada karena uh,
di Malaysia ketika dia menjalankan lockdown itu market turun selama lockdown itu kurang lebih turunnya sekitar 7 sampai 8%. Anda bisa cek KLCI ya chartnya seperti itu. Nah, apakah kita akan seperti itu? Ya, secara logically sih harusnya seperti itu karena ekonomi dipaksa untuk rem di tempat, tidak bekerja dengan sebagaimana mestinya. Nah, cuma kita nggak tahu apa kemauan pasar seperti apa kan kita juga nggak tahu. Yang jelas ya tradinglah sesuai dengan style plan dan money management ya. Oke, itu saja untuk beberapa emiten yang pergerakan harganya cukup lumayan bagus disertai dengan kenaikan volume pada minggu ini. Thank you for watching.